Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Darmawan, NPM 18640147, kelas 4A Regular Malam, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya dari Fakultas Kalimantan Selatan, Muhammad Arsad Aulanjari. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengairan pasang surut. Pengairan pasang surut rawa. Pengertian rawa. Rawa disebut juga dengan rawa merupakan suatu daerah rendah yang tergenang oleh adanya air. Pada dasarnya permukaan air rawa ini selalu di bawah lapisan atmosfer bumi atau juga setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang serta permukaan airnya itu selalu tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan air. Ciri-ciri rawa. Beberapa ciri rawa akan kita bahas supaya kita dapat membedakan yang mana rawa dan yang mana itu sungai. Yang pasti ciri khusus dari rawa tersebut menandakan kalau rawa itu berbeda dengan sungai. Rawa memiliki ciri khusus. Nah, beberapa ciri khusus tersebut itu antara lain sebagai berikut. 1. Dilihat dari segi air. Rawa mempunyai air yang asam serta berwarna coklat, bahkan juga sampai ke hitam-hitaman. 2. Dengan berdasarkan tempatnya, rawa-rawa terdapat di area pedalaman daratan, namun banyak juga yang terdapat di sekitar pantai. Macam-macam jenis rawa. Kenyataannya rawa ini memiliki banyak sekali ragam jenisnya, artinya tidak terdiri dari satu macam jenis saja. Berbagai macam jenis rawa tersebut antara lain dapat dibedakan dari segi kandungan airnya dan berdasarkan lokasinya. 1. Berdasarkan airnya. Dari segi kandungan airnya, rawa-rawa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Rawa air tawar. Rawa memang terkenal karena memiliki air berjenis tawar. Rawa air tawar ini adalah rawa yang airnya tawar dan airnya tidak mengalami yang namanya pergerakan. Rawa yang air tawar ini biasanya terdapat di area hutan dengan lokasinya dekat dengan adanya aliran sungai. Air rawa jenis ini memiliki sifat asam dikarenakan banyak sisa-sisa jasad dari makhluk hidup yang membusuk. B. Rawa air asin. Walaupun rawa lebih terkenal dengan air tawar, namun kenyataannya ada pula jenis rawa yang memiliki air yang asin. Rawa yang mempunyai air asin ini biasanya terdapat di daerah pantai. Pada jenis rawa air asin ini, airnya itu dapat mengalami pergerakan sehingga masih terjadi pergantian air. Manfaat rawa-rawa. Di atas sudah jelaskan semua jenis rawa, dan yang pasti rawa juga mempunyai manfaat. Nah, beberapa hal di bawah ini merupakan manfaat dari rawa dapat dengan secara langsung kita peroleh atau dengan secara tidak langsung. Beberapa manfaat rawa yang bisa kita peroleh antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai tempat untuk berbudidaya beberapa jenis-jenis ikan tertentu. 2. Sebagai tempat berbudidaya beberapa jenis tanaman tertentu, contohnya seperti anggrek, enceng gondok, serta lain sebagainya. 3. Sebagai lahan sebagai pengganti sawah yang tidak perlu diirili lagi. 4. Sebagai tempat untuk berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati. Kegiatan pertanian di lahan rawa. Indonesia memiliki lahan rawa yang cukup luas. Potensi ini sangat disayangkan bila tidak dikelola dengan optimal. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memiliki program pengembangan lahan yang rawa untuk pertanian. Salah satunya adalah mengenai budidaya tanaman di lahan rawa. Bagaimana tahapan dalam melakukan budidaya pada lahan rawa ini? Berikut ulasannya. A. Pengolahan tanah. Tahap awal untuk budidaya pada di lahan rawa ialah proses pengolahan tanah. Pengolahan ini bisa dilakukan dengan cara manual oleh petani seperti menggunakan teknik mencangkul. Tujuannya adalah agar penggalian dapat terukur dan tidak terlalu dalam, yakni sekitar 20 atau 25 cm. Agar zat beracun dalam tanah rawa hilang, lebih baik Anda membuat saluran perairan dengan lebih 30 cm dan kedalaman sekitar 20 cm. Sementara untuk jarak antar saluran airnya adalah 6-10 cm. B. Penanaman. Apabila tanah selesai diolah, tahapan selanjutnya adalah melakukan penanaman padi. Di sini metode yang bisa dan cocok untuk diterapkan pada rawa adalah sistem tanam legowo.
Dengan adanya sistem jajar Lego ini membuat produksi cukup tinggi dan dapat mengendalikan tanaman dari organisme pergangguan tanaman. Untuk waktu tanam padi lahan rawa biasanya dilakukan pada musim tanam, yakni pada pertengahan Oktober hingga awal November. Sedangkan yang kedua adalah pertengahan Maret hingga masuk pada awal bulan April. Kesimpulannya, gambar 3,5 sawah rawa adalah tanah berlumpur yang terbuat dengan secara alami atau juga buatan manusia dengan cara dicampurkan air tawar serta juga air laut yang dilakukan dengan secara permanen maupun sementara, termasuk juga pada daerah laut yang kedalaman airnya itu kurang dari 6 meter. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.